Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Trimurtini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Teman-teman PPG Prajabatan Gelombang 2 PGSD UNES yang kami banggakan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil dari program pembelajaran yang telah kami laksanakan. Berikut pameran program pembelajaran modul ajar kelas 4. Perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama Indah Rahmawati, yang kedua Irma Sulistiani, yang ketiga Krismerlia Agus. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Lutfiatus sebagai guru model di SD Negeri Tambakaji 2 Kota Semarang pada kelas 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia fase B unit 7 materi konjungsi dengan berbantuan media interaktif berupa media gambar dan kuisis. Capaian pembelajaran pada pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan hal yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan video yang dipirsa sesuai dengan topik. Proses pembelajaran ini menerapkan model pembelajaran based learning, di mana peserta didik diorientasikan pada permasalahan-permasalahan aktual terkait materi keragaman kebudayaan. Kemudian peserta didik dibimbing untuk penyelidikan permasalahan sehingga kemudian yang pertama ada latar belakang dari adanya modul tersebut, yakni yang pertama adanya motivasi belajar siswa yang rendah. Motivasi belajar siswa yang rendah disebabkan oleh karena adanya media yang kurang menarik. Kemudian yang kedua ada gaya belajar siswa yang berbeda-beda, di mana pada saat ini satu kelas di sekolah dasar ataupun di sekolah menengah, siswa merupakan siswa yang heterogen, yakni memiliki keberagaman dan juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yakni ada yang memiliki gaya belajar visual, auditori maupun yang kinestetik ataupun memiliki gaya belajar yang multimoda. Kemudian yang ketiga ada media pembelajaran kurang variatif. Jadi media pembelajaran yang diberikan oleh guru kurang variatif, dan kemudian model pembelajaran yang monoton, di mana pada saat ini disarankan oleh pemerintah bahwa model pembelajaran diminta untuk dua model pembelajaran, yakni model pembelajar berbasis masalah atau PBL dan juga model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Kemudian yang terakhir ada hasil belajar bahasa Indonesia yang rendah. Jadi dengan bahasa Indonesia yang biasanya minim untuk penggunaan media pembelajaran, jadi mengakibatkan peserta didik kurang memahami dan juga terkesan tidak paham akan pembelajaran dari bahasa Indonesia. Dibuktikan dengan pada peserta didik yang tidak bisa membuat dalam kalimat yang efektif atau kalimat yang sudah benar. Baik, kemudian selanjutnya ada tujuan. Di sini dari kelompok kami yang terdapat 3 tujuan, yakni yang pertama mengetahui penyebab rendahnya motivasi belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, memberikan hal baru kepada peserta didik melalui media pembelajaran yang menarik, di mana media pembelajaran yang diberikan oleh peserta didik pada saat proses pembelajaran tidak hanya yang itu-itu saja, tetapi kita bisa mengembangkannya lebih banyak lagi, yakni melalui media pembelajaran berupa video, kemudian berupa game, ada pembelajaran, kemudian juga terdapat media konkret tetapi melibatkan peserta didik dalam pembelajarannya. Dan kemudian yang ketiga ada memberikan pembelajaran yang inovatif, yakni pada saat pembelajaran kita dapat memberikan sebuah permainan, jadi tidak hanya menggunakan ceramah dari kegiatan awal hingga kegiatan penutup. Jadi kita juga memberikan kegiatan yang inovatif. Jadi kita mengajak peserta didik semuanya untuk melakukan permainan pada saat pembelajaran ataupun dengan menyertakan sebuah lagu dari pembelajaran. Baik,
Kemudian di sini ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan sebuah proses pembelajaran. Di sini ada yang pertama, orientasi pada permasalahan kepada peserta didik, yakni di dalamnya terdapat pembukaan, kemudian ada persepsi kepada peserta didik, motivasi. Misalkan saja pada saat pembelajaran yang dilakukan pada pagi hari, pasti mood atau minat dari peserta didik tersebut misalkan buruk. Nah, untuk itu kita sebagai seorang guru harus memberikan penguatan atau memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa menggugah semangat mereka dalam belajar, misalkan melalui ice breaking ataupun lagu-lagu yang menyenangkan. Kemudian yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Jadi memfokuskan peserta didik sebelum melakukan pembelajaran, dan juga memberikan atau mengelompokkan peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah diberikan. Kemudian yang ketiga ada membimbing penyelidikan. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi pada pembelajaran yang saya lakukan yakni menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana pembelajaran berbasis pada masalah. Yakni pada peserta didik waktu itu saya berikan sebuah teks kerjasama yang baik, di mana di situ terdapat sebuah pembauran budaya, yakni adanya teks tersebut di mana di dalamnya menceritakan sebuah penjual lumpia, yakni penjual lumpia yang berasal dari Jawa dan juga penjual lumpia yang berasal dari Cina. Jadi kemudian di akhirnya, mengapa teks tersebut berjudul kerjasama? Karena di akhir teks mereka berdua melakukan pembauran budaya, yakni sama-sama bekerjasama menciptakan sebuah resep untuk memberikan resep yang baru, yakni antara budaya Cina dan juga budaya Jawa, seperti itu. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kemudian dari diskusi tersebut peserta didik diminta untuk menganalisis dan bersama guru mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kira-kira dengan pembauran budaya tersebut apakah sudah baik atau bagaimana? Baik, jadi untuk sinak yang pertama pada model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah di sini yaitu ada orientasi pada permasalahan kepada peserta didik. Bisa dilihat pada gambar di sini, saya sebagai guru memberikan sebuah media konkret, gambar makanan khas, yakni salah satunya ada lumpia juga, dimana pada satu kelompok memberikan tanggapannya atau pendapatnya mengenai makanan tersebut. Kemudian pada sintak yang kedua, yakni mengorganisasikan peserta didik dalam belajar, di mana pada saat itu guru membagi kelompok sesuai dengan asesmen diagnostik yang telah diberikan, yakni pada kemampuan kognitif peserta didik, di mana di sini terdapat ada 3 kelompok, yakni kelompok A sebagai kelompok berkembang, kelompok B sebagai kelompok yang sedang berkembang, kelompok C sebagai kelompok yang sudah mahir. Baik, di sini mereka memiliki bahan ajar yang sama, akan tetapi dalam LKPD atau lembar kerja peserta didiknya mereka berbeda. Jadi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh ketiga kelompok tersebut. Baik, kemudian untuk sintak yang ketiga yakni membimbing penyelidikan, di mana setelah peserta didik dibagi menjadi kelompok sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, yakni ada kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C.
dengan bahan ajar yang diberikan sama, akan tetapi dalam memberikan lembar kerja peserta didik, mereka diberikan lembar yang berbeda. Jadi disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, di mana ada kelompok mahir, sedang berkembang, dan juga mau berkembang. Jadi kemudian mereka diminta untuk berdiskusi oleh guru melalui teks yang berjudul kerjasama yang baik tadi. Kemudian mereka apakah menemukan sesuatu permasalahan atau konflik yang terjadi di sana. Kemudian nantinya mereka atau peserta didik per kelompoknya menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Kemudian dari teman-teman yang lain akan menanggapi hal yang sudah disampaikan oleh satu kelompok tersebut. Baik, kemudian pada sintak yang keempat, yakni ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana setelah peserta didik diminta dibagikan lembar kerja peserta didik, kemudian mereka diminta untuk mengembangkan pada apa yang telah terlampir pada LKPD, yakni tentunya dengan soal yang berbeda-beda dengan kelompok A, B, dan C. Kemudian setelah itu mereka diminta untuk mempresentasikan pada per kelompoknya, untuk mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan, untuk diberikan tanggapan oleh para teman-teman yang lain untuk hasil presentasi. Baik, kemudian pada sintak yang kelima atau yang terakhir pada model problem based learning, yakni menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi setelah peserta didik melakukan diskusi, kemudian melakukan presentasi dengan maju di depan kelas, kemudian peserta didik dan guru melakukan evaluasi mengenai pemecahan masalah yang telah dilakukan tadi, yakni apakah pemecahan tersebut melalui teks dengan judul kerjasama yang baik tersebut sudah sesuai ataupun ada tambahan, dan juga dari peserta didik apakah ada yang ingin ditanyakan, kemudian apakah ada hal baru yang ditemukan melalui adanya bacaan teks tersebut. Hasil pembelajaran. Hasil belajar peserta didik dapat diketahui melalui pretest dan posttest. Pretest dilaksanakan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Sedangkan posttest dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar menggunakan model problem based learning pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dapat dilihat hasil pembelajaran tersebut terdapat hasil posttest dan pretest. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan problem based learning berbantuan media kuisis pada pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, untuk mengetahui evaluasi dan refleksi, kami melakukan wawancara kepada guru dan peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Tanggapan guru terhadap pembelajaran ini yaitu: yang pertama, pembelajaran yang inovatif sehingga dapat menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran interaktif berupa kuisis yang menjadi pengalaman baru dalam belajar untuk peserta didik. Sedangkan untuk tanggapan peserta didik, yang pertama ada pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan karena terdapat pertanyaan kuis dengan media kuisis. Yang kedua, media pembelajaran yang menarik dan membantu proses pembelajaran untuk peserta didik. Luaran yang dihasilkan kelompok kami pada pembelajaran ini yaitu: yang pertama, media pembelajaran konkret yaitu menggunakan papan berupa gambar makanan khas Indonesia. Yang kedua, media pembelajaran kuisis model kertas untuk digunakan menjadi soal evaluasi. Yang ketiga, video kegiatan. Yang keempat, PowerPoint.
Yang kelima, pengesahan untuk potensi keberlanjutan dari hasil pembelajaran kelompok kami, yaitu sosialisasi kepada guru dan sekolah. Yang kedua ada publikasi media sosial. Yang ketiga, artikel penelitian. Yang selanjutnya ada media pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran. Yang pertama ada media pembelajaran konkret, yaitu menggunakan media konkret berupa gambar makanan khas Indonesia. Baiklah, untuk media pembelajaran selanjutnya, kelompok kami menggunakan kuisis. Kuisis ini dilakukan dengan mode kertas. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan pertanyaan yang kemudian akan diinput ke dalam aplikasi kuisis. Untuk langkah yang kedua adalah ketika semua pertanyaan sudah terinput, simpanlah semua pertanyaan tersebut, kemudian pilih untuk mode kertas. Kemudian akan muncul halaman seperti berikut ini. Kemudian setelah muncul halaman seperti tadi, langkah selanjutnya adalah akan muncul halaman yang berisikan beberapa poin. Yang pertama itu terdapat poin yang berisi barcode dalam bentuk PDF. Nah, langkahnya klik barcode tersebut dan akan muncul dalam bentuk PDF beberapa, kemudian centang atau klik kembali di kotak kecil di setiap masing-masing poin. Nah, selain itu, selain ada barcode, di dalam halaman ini juga terdapat tempat untuk menginput nama peserta didik yang akan ikut dalam kuisis. Jadi kita input dulu, memasukkan dulu nama-nama siswa ke dalam aplikasi tersebut untuk menjadi peserta kuis. Kemudian langkah selanjutnya untuk mendownload barcode yang sudah dibuka tadi sesuai dengan kebutuhan dan banyaknya siswa. Kemudian setelah barcode di-download, kita print out dan kita bagikan ke masing-masing siswa untuk digunakan dalam menjawab pertanyaan pada saat kuisis. Jadi, untuk langkah selanjutnya, ketika barcode sudah tersedia, nama siswa sudah terinput, maka langkah selanjutnya adalah kita mengkoneksikan kuisis yang ada di laptop atau komputer kita menggunakan HP Android kita masing-masing, di mana sebelumnya kita sudah mempunyai aplikasi kuisis di dalam HP Android dan tentunya sudah mempunyai akun, dan kita koneksikan, memilih untuk mulai dan mode kertas. Kemudian akan muncul kuis yang sudah kita koneksikan dengan komputer masing-masing dari kita. Selanjutnya kita klik mulai, akan muncul seperti pada gambar. Kemudian di dalam HP kita juga terdapat pertanyaan yang sama dengan yang akan dilihat oleh siswa di layar monitor. Berikut merupakan tampilan kuisis di layar monitor yang dapat dilihat oleh siswa, yaitu berupa pertanyaan dan pilihan jawaban. Siswa memilih salah satu jawaban dari pertanyaan tersebut yang mereka anggap benar dengan melihat barcode yang sudah mereka pegang masing-masing. Kemudian setelah mereka yakin dengan jawaban mereka, maka guru atau penyelenggara kuis melakukan scanning dengan barcode yang mereka gunakan untuk menjawab. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang hasil akhir kuisis dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi setiap siswa sudah akan terlihat untuk skor dari penilaiannya masing-masing.
Kesimpulan dari pameran program pembelajaran pada kelompok kami yaitu pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia materi konjungsi dengan berbantuan media interaktif berupa media gambar dan kuisis pada kelas 4 SD Negeri Tambakaji 2 Kota Semarang terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar yang menjadikan hasil belajar peserta didik meningkat secara optimal. Selain itu, tingkat antusias peserta didik yang tinggi dapat terciptanya pembelajaran yang efektif serta tercapainya tujuan pembelajaran. Sekian pemaparan dari kelompok 5 mengenai pameran program pembelajaran modul ajar kelas 4 pada SD Negeri Tambakaji 2 Kota Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.